Selamat beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara yang berada di sini maupun yang mengikuti lewat siaran langsung, internet, kaset DVD, baik di dalam maupun di luar negeri, kiranya damai dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Biarlah kita mengundang hadirat Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, mengurapi ibadah ini, sehingga ibadah ini tidak kering, tapi kita mendapatkan jamahan, kita mengalami sukacita damai sejahtera dari Allah. Bersama-sama kita akan bangkit berdiri menyanyikan lagu dari nyanyian rohani nomor 29, Berhembuslah Roh Kudus. Dan di pada akurnya saya undang Bapak Gembala untuk menaikkan doa bagi kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Sekarang dari atas kembali, berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapilah kami dengan minyak baru. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Kita mengangkat tangan. Urapilah kami dengan minyak baru. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan anugerah-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan. Kami rindu Tuhan, sekali lagi turunkan tangan. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Manusia darah daging tidak bisa berbuat apa-apa, terlebih dalam perkara rohani Tuhan. Kami tidak layak dan tidak mampu. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu. Dan biarlah Engkau urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, kemampuan dari surga Tuhan. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system Tuhan, urapi juga Tuhan. Oh semua Tuhan, komputer juga, semua Engkau urapi kami semua. Kaum muda semua diurapi oleh Tuhan dimanapun berada saat ini. Urapi semua Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengadakan mujizat di tengah kami sekalian Tuhan.
Terima kasih, jangan ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan tolong kami semua. Saudara-saudara yang masih dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua Tuhan. Pakai kami menjadi saksimu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati semua. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua Engkau lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali saya ucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita dapat memuji nama Tuhan pada sore malam hari ini dengan sukacita. Mungkin banyak pergumulan yang saudara alami baik dalam studi, dalam pekerjaan, dalam apapun, bahkan dalam masa depan. Tetapi biarlah kita semakin dimantapkan dalam penggembalaan. Dan di situ Allah sanggup mengadakan mujizat buat kehidupan kita. Bersama kita akan bangkit berdiri menyanyikan lagu dari suplemen Allah Sanggup. Kita akan menyanyikan dengan bersemangat dan berdiri. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dari atas kembali. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Chorus sekali lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Chorus sekali lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Silakan duduk kembali. Biarlah dalam ibadah penggembalaan iman kita semakin dimantapkan, dan kita tidak lagi bimbang, khawatir, ragu apapun yang terjadi, tetapi kita semakin berserah penuh pada Tuhan, dan Tuhan menolong kehidupan kita. Dan kita akan nyanyikan lagu selanjutnya dari Psalm nomor 23, tak perlu kuragukan kuasa pertolongannya. Haleluya. Tak perlu kau ragukan kuasa pertolongannya, tak perlu kau tahu setiap alasannya. Asal kau bersedia menerima dan percaya setiap perjanjiannya yang teguh dan berkuasa.
tiada meragukan, ku tiada meragukan kuasa pertolongannya. Tak perlu ku tahu setiap alasannya, ku yakin dia pimpinku di siang atau malam. Ku tiada meragukan kuasa pertolongannya. Tak perlu ku ragukan, tak perlu kau ragukan kuasa pertolongannya. Tak perlu kau tahu setiap alasannya, asalkan kau bersedia menerima dan percaya setiap perjanjiannya yang teguh dan berkuasa. Ku tiada meragukan, bersama bangkit berdiri. Ku tiada meragukan kuasa pertolongannya. Tak perlu ku tahu setiap alasannya, ku yakin dia pimpinku di siang atau malam. Ku tiada meragukan kuasa pertolongannya. Sekali lagi, ku tiada meragukan, ku tiada meragukan kuasa pertolongannya. Tak perlu ku tahu setiap alasannya, ku yakin dia pimpinku di siang atau malam. Ku tiada meragukan kuasa pertolongannya. Silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Tempat di depan saya sediakan bagi saudara. Sambil menunggu, kita akan menyanyikan lagu dari nyanyian Rohani nomor 107, Bukan Karena Kebaikanmu. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kesetiaanmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya. Bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika engkau dipakainya. Di atas kembali, bukan karena kebaikanmu, fasih lidamu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya. Bukan karena kelebihanmu, bukan karena kasih lidah, bukan karena kecakapanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya
engkau dapat, bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika engkau dipakainya. Saya masih berikan kesempatan sambil menunggu kita menyanyikan lagu selanjutnya dari nyanyian suplemen nomor 10, Jalan Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Ayat yang kedua, jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Ayat yang kedua, dan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Ayat yang ketiga, hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Chorus sekali lagi, kita angkat tangan kita. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Biar lagu ini menjadi pengakuan dan pengalaman buat kehidupan kita bahwa di dalam Tuhan hidup kita semakin hari bisa semakin indah sampai kita dapat disucikan, disempurnakan menjadi sama sempurna dengan Tuhan. Saya undang vokal grup untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan sambil menunggu kita menyanyikan lagu dari nyanyian round nomor 345, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib,
Dan saya undang kembali kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Silakan duduk kembali. Hancurkanlah Tuhan hatiku yang membatu, tempalah sesuai kehendak-Mu, sulai yang Engkau pakai dalam kesempurnaan-Mu. Inilah hati dan hidup muda kami. Inilah hidupku yang penuh kekurangan, Tak mampu untuk bertahan tanpa tangan-Mu Tuhan. Menjaga hidup masa mudaku. Hancurkanlah Tuhan hatiku yang membatu, tempalah sesuai kehendak-Mu, itulah yang Engkau pakai dalam kesempurnaan-Mu. Inilah hati dan hidup muda kami. Ku sadar ku hidup di dunia yang semakin sukar, masalah, cobaan dan dosa datang selalu mengejar. Curahkan karunia-Mu, firman kasih dan Roh-Mu, menjaga hidup masa mudaku. Oh Tuhan, hatiku yang membatu, tempalah sesuai kehendak-Mu.
yang Engkau pakai dalam kesempurnaanmu. Inilah hati dan hidup muda kami. Hancurkanlah Tuhan hati yang membatu kepala dan hendakmu Engkau pakai dalam kesempurnaanmu. Inilah hati dan hidup muda kami. Untuk layak Engkau pakai dalam kesempurnaanmu. Inilah hati dan hidup muda kami. Terpuji nama Tuhan. Kita masih akan tetap sambung dengan pujian selanjutnya dari nyanyian Rohani nomor 32. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Dan sekali lagi saya undang kita sama-sama bangkit berdiri untuk memujikan nama Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Dengan bersemangat. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Kau berjalan di sisiku Tuhan. Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah. Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kau berjalan di sisiku Tuhan. Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah. Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 Hosana sekali lagi. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Kau berjalan di sisiku Tuhan. Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah. Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Tetap bangkit berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apapun segala pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi buat kehidupan kita, biar kita menyerahkan sepenuhnya hanya dalam tangan kemurahan Tuhan. Saat firman dibukakan, di situ ada pertolongan untuk kehidupan kita. Kita akan menyanyikan lagu dari Suplemen, Kau Berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah
dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Dari atas kembali, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, haleluya, Kau berfirman, waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi kita mengatakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu, tidak ada yang mustahil bagi firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu sanggup menyembuhkan kami, firman-Mu sanggup menolong kami, firman-Mu sanggup menghiburkan kami, firman-Mu sanggup melakukan segala-galanya dalam hidup kami. Bahkan firman-Mu sanggup menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu pada sore malam ini. Bukakan firman-Mu bagi kami semua Tuhan, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, jalan-jalan WR Supratman 4 Surabaya, juga di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu
dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan, pada malam ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas kami semua. Engkau menjamah kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Sehingga kami tidak akan pernah ragu sedikit pun untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, nikah, rumah tangga kami, masa depan kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan kemurahan Tuhan. Sungguh kami bahagia di dalam Engkau Tuhan. Kami mengalami jaminan kepastian dari Tuhan untuk hidup sekarang, masa depan yang indah, sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu, hormat mulia bagi namamu Tuhan. Terima kasih, mohon kemurahan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Gereja-gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan kami dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab supaya menjadi satu tubuh yang sempurna dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita kembali pada Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9. Lukas 9, kita masih berada pada ayat 28 sampai 36. Cerita Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus dimuliakan di atas gunung. Lukas pasal 9 ayat yang ke-28 sampai 36 ya. Baik. Jadi di ayat 28 kira-kira 8 hari sudah pengajaran. Yesus membawa Petrus, Yohanes, Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Jadi doa penyembahan yang benar harus didorong oleh firman pengajaran yang benar. Ya, doa penyembahan yang benar didorong oleh firman pengajaran benar. Sebab ada doa penyembahan palsu, itulah penyembahan kepada antikris nanti. Itu yang tanpa firman sembarangan. Ya. Tapi doa penyembahan yang benar didorong oleh firman pengajaran yang benar. Kemudian hasil dari doa penyembahan yang benar, hasilnya yang pertama ayat 29. Ketika sedang berdoa, rupa wajahnya berubah, pakaiannya menjadi putih berkilau. Pembaharuan, keubahan hidup. Ya, itu hasil doa penyembahan yang pertama, hasil dari doa penyembahan yang benar, pembaharuan atau keubahan hidup. Seperti waktu Yesus naik di gunung berdoa, tiba-tiba wajahnya berubah, pakaiannya berubah. Nah, begitu, pembaharuan, keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Kemudian yang kedua ayat 30-31 perlindungan. Ini Sabtu yang lalu kita belajar 30. Tampaklah dua orang berbicara dengan dia, Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Pada Sabtu yang lalu sudah diterangkan, saudara, Musa dan Elia. Musa gambaran Allah Bapa, kerub pertama. Elia gambaran anak, gambaran Allah Roh Kudus, kerub kedua. Yesus tutupan peti, itu tutup peti perjanjian, menutupi peti perjanjian kita semua. Ini perlindungan. Ya, yang kedua yaitu perlindungan. Hasil doa penyembahan yang benar, perlindungan Tuhan, perlindungan, naungan Tuhan, perlindungan Tuhan atau naungan Tuhan. Nah, malam ini kita belajar hasil ketiga. Ayat yang ke-32 sampai 34. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, Musa, Elia tadi,
Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Inilah hasil yang ketiga, yaitu kebahagiaan surga. Guru, ya, guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Padahal ada di gunung yang tinggi, dingin, ya, nggak ada persiapan dan lain-lain. Tapi betapa bahagianya. Sementara Petrus sudah mengalami mujizat 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang, makan sepuasnya, sisa, tapi tidak bilang bahagia. Ya, tidak bilang bahagia. Tapi waktu di gunung menyembah, betapa bahagianya kan. Nah ini ya, hasil dari doa penyembahan benar, kebahagiaan surga. Yaitu kebahagiaan sejati yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun di dunia. Kebahagiaan sejati yang tidak bisa dipengaruhi apapun di dunia. Bahkan dalam penderitaan pun bisa bahagia. Nah itu kebahagiaan surga. Tuhan bilang, berbahagialah orang lapar loh. Kalau di dunia, wah, tidak masuk akal itu. Nah, tapi kalau kebahagiaan surga, berbahagialah orang lapar. Nah, berbahagialah orang yang haus, lapar. Nah, salah satu contoh kalau berpuasa, lapar, haus karena Tuhan, bahagia kita. Nah, bahagia. Nah, itulah kebahagiaan surga, kebahagiaan yang sejati yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun di dunia ini. Sampai pun saat menderita kita bisa bahagia. Kita bisa berbahagia saat menderita bersama Yesus. Itu kebahagiaan surga. Tidak bisa dipengaruhi apapun di bumi. Nah kemudian ayat 33 tadi, Petrus mau mendirikan kemah. Ya, 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Ya, jadi kebahagiaan surga dikaitkan dengan kemah suci, tabernakel. Ya, kebahagiaan surga dikaitkan dengan kemah suci, tabernakel. Nah, tabernakel ini miniatur dari kerajaan surga. Jadi dulu Musa naik ke atas gunung Sinai, kemudian Tuhan perlihatkan surga kepada Musa, lalu Tuhan perintahkan Musa untuk membuat kerajaan surga di bumi. Tuhan perintahkan kepada Musa untuk membuat kerajaan surga di bumi. Itulah tabernakel, kemah suci. Ya, saudara-saudara bisa pelajari di Keluaran 25 mulai. Keluaran 25 sampai 40 baca-baca di rumah, ini tentang kerajaan surga yang dilihat Musa di Gunung Sinai. Kemudian Tuhan perintahkan Musa membuat kerajaan surga di bumi. Itulah tabernakel, kemah suci. Supaya di bumi sama dengan di surga. Biar kita masih hidup di bumi tapi suasananya surga. Nah itulah tabernakel, kemah suci. Ya, miniatur dari kerajaan surga. Jadi sekalipun kita masih di dunia, tapi kita bisa merasakan kebahagiaan surga lewat tabernakel. Dulu tabernakel itu bangunan. Dari papan-papan, dari perak, emas, dari tembaga, dari kain-kain. Sekarang sudah rusak, sudah hancur semuanya. Nah, sekarang tinggal apa? Tadi guru, betapa bahagianya kami. Guru itu pengajaran. Nah, jadi saya ulang, jadi sekalipun kita masih di dunia, tapi kita bisa merasakan kebahagiaan surga lewat pengajaran tabernakel sekarang. Guru pengajaran tabernakel. Jadi dulu Musa membuat surga di bumi, tabernakel namanya, kemah suci sudah hancur, sekarang tinggal pengajaran tabernakel. Semoga kita mengerti. Nah ini saudara. Nah tabernakel terdiri dari 3 ruangan. 3 ruangan, yaitu Keluaran 27 ayat 9. Yang pertama, Keluaran pasal yang ke-27 ayat yang ke-9. Judulnya mengenai pelataran. Keluaran 27 ayat 9. Judulnya mengenai pelataran atau halaman. Pelataran atau halaman. Haruslah
engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu sebelah selatan dibuat layar dari lenan halus dan seterusnya. Jadi nomor 1 ada 3 ruangan, tabernakel terdiri dari 3 ruangan. Nomor 1 pelataran atau halaman. Seperti gereja ini, tadi saudara masuk halaman, ada halamannya. Nah begitu. Surga yang dilihat oleh Musa begitu, ada halaman. Kemudian yang kedua, Keluaran 26, kitab Keluaran, pasal yang ke-26, ayat yang ke-33. Keluaran 26 ayat 33. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu. Haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu. Sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Nah, yang kedua tempat kudus, ruangan suci. Sama, tempat kudus, ruangan suci. Yang ketiga tempat maha kudus, ruangan maha suci. Jadi kalau gereja ini tadi ada halaman, saudara masuk halaman, kemudian masuk di ruangan tempat saudara-saudara duduk, ini ruangan suci dulu. Kemudian di sini, nah, di mana ada tabut perjanjian, sekarang podium, dulu tabut perjanjian. Itulah ruangan maha suci, tempat maha kudus, tempat hadirat Tuhan. Nah demikian. Jadi kemah suci, tabernakel terdiri dari 3 ruangan. Halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Nah klop, Petrus tadi hendak mendirikan 3 kemah. Waktu dia bahagia, tidak mau turun lagi. Ya, waktu dia merasa bahagia di tengah gunung yang dingin, di puncak gunung yang dingin malam, saudara. Wah, dia tidak mau turun lagi. Kita buat kemah saja, 3 kemah. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, 1 untuk Tuhan Yesus. Sama ini, klop. Jadi Petrus mendirikan 3 kemah untuk menampung kebahagiaan surga. Tidak mau turun lagi. Petrus hendak mendirikan kemah, membuat kemah untuk menampung kerajaan surga, kebahagiaan surga, yaitu pertama kemah untuk Musa, itu halaman Taurat, halaman Musa yang menerima Taurat itu halaman. Kemah untuk Musa sama dengan halaman tabernakel, kebenaran, halaman itu kebenaran. Kemudian kemah untuk Elia, Elia ini jubahnya bisa pukul air sungai Yordan, bisa terbelah jadi 2. Itu kuasa Roh Kudus, kesucian. Jadi kemah untuk Elia ruangan suci sama dengan kesucian, roh suci, kesucian. Kemudian kemah untuk Yesus ruangan maha suci, kesempurnaan, maha suci, kesempurnaan. Ruangan ketiga kemah untuk Yesus itu ruangan maha suci sama dengan kesempurnaan. Nah inilah sama. Jadi yang mau dibuat Petrus sama dengan yang dibuat Musa, itulah tabernakel, kemah suci. Dengan 3 ruangan itu, 3 ruangan. Ada halaman untuk menampung kebahagiaan surga. Waktu Petrus bahagia, waduh bahagia saya tidak mau turun aku. Ayo bikin pondok aja, bikin kemah aja di sini. 3. Nah itulah kebahagiaan surga itu ada di dalam tabernakel. Nah, di halaman itu ada kebahagiaan untuk Musa. Di ruangan suci untuk Elia ada kebahagiaan surga. Di ruangan maha suci untuk Yesus ada kebahagiaan surga, puncaknya. Jadi ada 3 tingkatan kebahagiaan surga. Nah ini yang kita terima lewat doa penyembahan. Di atas gunung dulu menerima kebahagiaan surga. Jadi jangan ragu-ragu, banyak menyembah Tuhan kaum muda. Ya banyak menyembah Tuhan. Sebab di dalam doa penyembahan kita bisa merasakan kebahagiaan surga. Di tengah penderitaan pun bisa bahagia kalau menyembah. Saya coba tidak makan, tidak minum puasa, lalu menyembah doa puasa. Oh bahagia. Meneteskan air mata bahagia, lega hati. Nah, bayangkan tidak makan, tidak minum bahagia. Nah itu kebahagiaan surga. Nah, 3 tingkatan. Sesuai dengan tabernakel ada halaman, ruang suci, ruang maha suci. Maka ada 3 tingkatan kebahagiaan surga. Nomor 1. Mari Mazmur 32. Kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2. Mazmur 32. Ini kebahagiaan tingkat 1 di halaman. Halaman, ruang suci, ruang maha suci.
Nomor 1, saudara, Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Dari Daud, nyanyian pengajaran, atau judulnya dulu supaya jelas ya, perikopnya ya, kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Nah, ini kebahagiaan tingkat 1. Saya baca dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, ini. Jadi kebahagiaan pertama, kebahagiaan karena diampuni dosanya, karena dibenarkan, karena diselamatkan. Nah, itu halaman kerajaan surga, halaman tabernakel. Jadi mau cari kebahagiaan bukan karena uang dan lain, belum tentu. Kebahagiaan itu nomor 1, kebahagiaan surga, kebahagiaan karena diampuni dosanya, karena dibenarkan, karena diselamatkan. Itu kebahagiaan di halaman tabernakel. Kebahagiaan di halaman tabernakel. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Roma 3, 23 sampai 24. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Nah, padahal semua manusia sudah berbuat dosa lah. Bagaimana? Kalau berdosa berarti tidak bahagia. Kalau diampuni bahagia. Kalau berdosa tidak bahagia. Susah, menderita. Susah, menderita. Kalau kita berdosa tidak diampuni. Susah. Semoga kita bisa mengerti. Jadi Roma 3, 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua manusia di dunia sudah berbuat dosa. Semua manusia di dunia sudah berbuat dosa. Nah, dosa ini yang membuat manusia menderita sampai binasa. Dosa-dosa ini yang membuat manusia menderita sampai binasa selamanya. Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Nah, manusia semua berdosa berarti tidak bisa menyelesaikan dosa. Apalagi dosa orang lain tidak bisa. Semua manusia sudah berbuat dosa berarti tidak bisa dia menyelamatkan dirinya, menyelesaikan dosanya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri, tidak bisa, apalagi menyelamatkan orang lain. Lalu bagaimana caranya? Hanya Yesus, makanya dari surga harus turun. Hanya Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Sehingga oleh korbannya di kayu salib, oleh darahnya di kayu salib, bisa mengampuni dosa-dosa manusia. Bisa membenarkan manusia berdosa, bisa menyelamatkan manusia berdosa. Nah, begitu. Semoga kita mengerti. Jadi semua manusia sudah berbuat dosa. Semua manusia sudah berbuat dosa. Tadi ayat 24 belum dibaca, ayat 23, 24. Bagaimana caranya? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Jadi semua manusia sudah berbuat dosa dan menderita binasa. Hati-hati ya, kaum muda banyak di koran-koran ditulis pesta narkoba. Wow, pesta minuman keras, pesta miras. Wow, dikira pesta kalau di dunia. Padahal itu menderita. Berbuat dosa itu bahkan pesta seks. Dikira itu bahagia, menderita itu. Menderita. Dan binasa. Nah, itu manusia berdosa itu menderita dan binasa, biar kaya, biar pinter, apalagi kalau miskin tidak punya apa-apa, berbuat dosa tambah lagi menderita sampai binasa. Sampai binasa. Nah, semua manusia berdosa berarti tidak bisa menyelesaikan dosanya. Tidak bisa menyelamatkan dirinya apalagi orang lain. Nah, lalu bagaimana? Ayat 24 tadi. Bagaimana jalan keluarnya? Yesus harus turun dari surga. Yesus, ya, hanya Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa, sehingga oleh korbannya di kayu salib, oleh darahnya di kayu salib bisa membenarkan manusia berdosa, menyelamatkan manusia berdosa, sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran, dibenarkan dan hidup dalam kebenaran. Ya, sama dengan kita dibenarkan dan hidup dalam kebenaran. Kita dibenarkan dan hidup dalam kebenaran. Ya, itulah satu-satunya.
darah Yesus. Hanya Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Yang bisa membenarkan manusia berdosa, menyelamatkan manusia. Sama dengan kita dibenarkan oleh darah Yesus sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Kita dibenarkan dan bisa hidup dalam kebenaran. Ya, semoga kita bisa mengerti. Hidup dalam kebenaran itu selamat. Hidup dalam kebenaran itu selamat. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana prosesnya kita bisa dibenarkan hidup dalam kebenaran selamat? Bagaimana prosesnya? Ya, pertama, percaya kepada Yesus, iman kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Itu. Ya, jadi tadinya kita manusia berdosa, menderita, binasa. Nah, Yesus satu-satunya manusia tak berdosa, rela mati di kayu salib. Oleh korbannya, darahnya bisa membenarkan kita, menyelamatkan manusia berdosa. Sama dengan kita dibenarkan dan oleh darah Yesus dan hidup dalam kebenaran selamat. Nah, bagaimana prosesnya supaya kita dibenarkan dan hidup dalam kebenaran selamat? Pertama, kita harus iman, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Iman, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Itu masuk pintu gerbang kerajaan surga. Tadi masuk halaman gereja ada pintu gerbangnya, surga juga ada pintu gerbangnya. Ya, itu pintu gerbangnya yang paling bawah itu. Ini gambarnya denah, mestinya begini ya. Jadi pintunya itu di sana, sebelah sana. Masuk pintu gerbang dulu. Itu iman, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Kemudian di halaman ada namanya mezbah korban bakaran. Dulu binatang dikorbankan, dibakar di situ untuk pengampunan dosa. Lembu, domba, kambing, burung terkukur. Nah itu dibakar, darahnya dicurahkan dan lain-lain untuk pengampunan dosa. Sekarang tidak usah lagi bawa binatang. Semua korban ini sudah digenapkan oleh korban Kristus semua. Ya, korban binatang sudah digenapkan oleh korban Kristus, salib Kristus. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah ini, jadi sekarang mezbah korban bakaran artinya sesudah diampuni jangan berbuat dosa lagi. Bertobat. Bertobat sama dengan sesudah diampuni jangan berbuat dosa lagi. Berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Mati terhadap dosa. Berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan. Mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa. Semoga kita bisa mengerti. Itu bertobat. Mati terhadap dosa. Berhenti, mati terhadap dosa. Nah, kalau menyimpan dosa, jadi bertobat itu mengaku dosa, kalau sudah diampuni jangan berbuat dosa lagi. Mati terhadap dosa, berhenti berbuat, mengaku dulu. Tadi belum saya, ngaku dosa lalu diampuni jangan berbuat dosa lagi. Berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan, mati terhadap dosa. Kalau enggak ngaku, nah penipu tadi. Kembali ke Mazmur 32, sudah berbuat dosa enggak ngaku, penipu. Apalagi terus menyalahkan orang lain. Wah, penipu dan pendakwa itu seperti setan. Ya, Mazmur 32 tadi. Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, ayat 3. Selama aku berdiam diri tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya di musim panas. Nah, kalau tidak mau ngaku dosa, sementara kita sudah berbuat dosa, lalu tidak mau ngaku dosa, menyimpan dosa, nah ini sama dengan penipu. Nah, sudah tidak mau ngaku, menyimpan, penipu, lalu menyalahkan orang lain. Untuk menutupi dosa kita menyalahkan orang lain, pendakwa. Penipu dan pendakwa itu sama dengan tulang kering, sumsumnya tidak ada, tulang kering, kering rohaninya, tulang kering, ya, itu adalah tulang kering, kering rohaninya, tidak bahagia, kering, tidak bahagia, tersiksa sampai binasa, tersiksa. Ayo kita mengaku, sudah berbuat dosa apa ngaku, kalau diampuni jangan berbuat lagi, stop, berhenti berbuat dosa, kembali pada mati terhadap dosa, itu bertobat. Mezbah korban bakaran. Jangan jadi penipu ditambah pendakwa, itu sama dengan tulang kering, kering rohaninya, tidak bahagia, susah, tersiksa, susah,
sampai binasa. C. Baptisan air. Nah inilah bagaimana manusia berdosa kok bisa bahagia itu. Diampuni dosanya bahagia, dibenarkan, hidup benar, selamat. Prosesnya percaya Yesus, bertobat. C. Baptisan air. Nanti tanggal 13 ada baptisan air Februari. Saudara yang mau dibaptis ambil formulir lalu cepat diisi dikembalikan. Ya, dengarkan firman Tuhan. Nah inilah saudara, baptisan air. Roma 6 ayat 4, baca lagi tidak apa-apa. Jadi orang yang sudah mati bertobat, mati harus dikubur. Ya, Roma 6 ayat 4. Ya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia, Yesus, oleh baptisan air dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi orang yang sudah mati terhadap dosa bertobat harus dikuburkan dalam air bersama Yesus, dikuburkan dalam air bersama Yesus, sehingga dia bangkit dari dalam air, keluar dari dalam air bersama Yesus untuk mendapat hidup baru. Langit terbuka, mendapat hidup baru, hidup surga, yaitu hidup dalam kebenaran. Nah itu baptisan air. Sudah yang lama manusia berdosa, buang semua. Percaya, bertobat, buang, kuburkan di dalam baptisan. Harus dikuburkan, ditenggelamkan, kuburkan. Ayo bangkit hidup baru, hidup dalam kebenaran. Sudah tidak diperhitungkan lagi. Selama ini kita berbuat dosa najis apa, sudah selesai semua. Kita hidup benar. Lalu masih ada baptisan Roh Kudus. Waktu Yesus dibaptis keluar dari air, roh bagaikan burung merpati. Langit terbuka, roh bagaikan burung merpati turun ke atasnya. Baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu sama dengan hidup baru juga. Hidup surgawi, yaitu hidup dalam kemurnian, ketulusan hati. Kemurnian, ketulusan hati. Pegang pengajaran yang benar. Kemurnian, itu murni. Tidak dicampur-campur, ketulusan hati. Nah, hidup benar, sudah. Kemudian hidup murni, tulus. Itu berpegang teguh pada pengajaran benar. Itu kemurnian, ketulusan hati. Bisa tahu yang benar. Yang tidak benar tidak mau. Tidak peduli siapa. Yang benar kita pegang, berpegang teguh pada pengajaran. Nah, kalau sudah hidup benar, hidup murni, bahagia kita. 1 Korintus 5 ayat 8. 1 Korintus 5 ayat 8. Ayo, karena itu marilah kita berpesta. Nah, jangan ditipu oleh dunia ini, jangan ditipu oleh dunia. Pesta narkoba, pesta seks, pesta ini, wah itu ngeri. Bukan, tapi ini yang pesta dari Tuhan. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi lama, bukan dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti tak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah, kita merasa suasana pesta surga, kebahagiaan surga. Kalau hidup benar, murni, tulus, bahagia. Bahagia. Kalau berbuat dosa, susah, menderita, sampai binasa. Semoga kita mati. Ini pagar pergaulan kita. Halaman, tabernakel tadi, halaman itu dikasih kain putih. Nah, itu kemurnian, kebenaran. Tidak boleh bergaul dengan yang tidak murni, tidak benar. Jadi batas pergaulan kita masih di dunia, sekolah, ya, bergaul. Bekerja bergaul, di mana bergaul kita, di kendaraan bergaul, di bus, di pesawat bergaul dengan orang, boleh bergaul, tapi batasnya kebenaran dan kemurnian. Apalagi kaum muda banyak bergaul, boleh, tapi batasnya kebenaran, kemurnian. Kalau tidak benar, tidak murni, jangan. Sesama anak Tuhan bergaul. Sesama hamba Tuhan bergaul, batasnya tapi. Kebenaran, hidup benar, kalau tidak benar, jangan mau. Tahbisan benar, nikah benar, semua. Dan kemurnian, pengajaran benar, itu batas pergaulan. Supaya tetap bersuasana pesta surga, kebahagiaan surga. Semoga kita mengerti. Kalau sudah tidak murni lagi, tidak pesta lagi kita. Susah kita, kering kita, susah. Kalau tidak benar lagi susah, kering kita. Nah, ayo batasi pergaulan. Inilah kebahagiaan tingkat 1,
halaman. Berbahagia orang yang diampuni dosanya, buang dosa malam ini. Percaya Yesus, bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus, hidup benar, murni, sudah kita berpesta terus. Amin, kita berpesta. Bukan pesta satu kali, tapi kita hidup dalam pesta surga. Terus menerus berpesta kebahagiaan surga. Yang kedua, tingkat kedua. Matius 5 ayat 8, ruangan suci, kesucian. Tadi halaman kebenaran. Sekarang Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan, melihat Allah. Nah ini, jadi banyak orang mendefinisikan kebahagiaan itu salah. Bahagia kalau kaya, jadi dia korupsi untuk kaya, wah malah di KPK, ya, enggak bahagia. Malah berbahagia orang berbuat dosa, istrinya 5 bahagia mungkin. Wah kalau istrinya ganti-ganti, wah bahagia, wah ganti-ganti, celaka dia. Salah, banyak salah menafsirkan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan dari surga jelas. Kalau diampuni dosanya, buang, hidup benar, murni, itu bahagia. Kedua, berbahagia orang yang suci hatinya. Berbahagia orang yang suci hatinya. Sama dengan hidup dalam kesucian. Hidup dalam kesucian. Di mana kita bisa hidup dalam kesucian? Di mana kita bisa hidup dalam kesucian? Jawabannya ruangan suci, di ruangan suci. Tadi kerajaan surga ada halaman benar. Dari dosa jadi benar. Sesudah itu lebih maju lagi, ruangan suci. Di mana kita bisa hidup dalam kesucian? Di dalam ruangan suci. Kandang penggembalaan. Ruangan suci sama dengan kandang penggembalaan. Ada 3 macam alat dulu. Harus bikin pelita emas, 34 kilo emas. Kemudian meja roti sajian, kayu disalut emas. Kemudian ada mezbah dupa, kayu disalut emas. Wah mahal semua. Emas, kesucian itu sudah emas semua. Zaman keemasan, ini kesucian. Ya. Nah, sekarang sudah hancur semua. Sekarang 3 macam alat dalam ruangan suci. Sekarang adalah ketekunan dalam 3 macam ibadah. Di dalam kandang penggembalaan. Pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum ibadah raya. Sabtu kaum muda ini. Besok Minggu di sini pagi di Surabaya. Di sini pagi Medan pagi 7:04. Di Surabaya sore 6:04 sore. Kebaktian ada nyanyian, vokal grup, ada kesaksian mesti dan lain-lain. Ini persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam karunia-karunia. Pelita itu ada minyaknya Roh Kudus. Karunia-karunia. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam karunia-karunia. Ada karunia menyanyi, kesaksian dan lain. Kemudian meja roti sajian. Ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci. Di sini setiap Kamis sore, ya. Kemudian di WR4 Surabaya setiap Senin sore 5:30. Di sini 5:15 Kamis, di WR4 Surabaya setiap jam 5:30 sore Senin. Di Medan siang jam 11 dan sore jam 6 sore di Hotel Danau Toba Internasional Medan. Itu PA. Persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran yang benar dan perjamuan suci. Nah, di Jakarta juga ada di Patra Kuningan 14:4 Jakarta setiap Sabtu jam 9 pagi. Kebaktian pendalaman Alkitab. Nah ini ya, semua saya yang melayani pendalaman Alkitab. Ya, inilah persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran dan perjamuan suci. Nah, ada, kita makan firman. Kalau Roh Kudus minum, bagikan minum. Kalau minum terus seneng, orang kebaktian hari Minggu tuh seneng. Ada minum terus, tapi tidak pernah makan, wah buncit nanti. Nah, makan juga, kebaktian pendalaman Alkitab. Kemudian mezbah dupa emas sekarang ada ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Di sini Selasa sore, Medan Selasa sore jam 5:15. Kemudian WR4 Surabaya setiap Rebu jam 5:30 sore. Nah inilah bernafas, doa itu bernafas. Ada minum, ada makan, ada bernafas. Ada minum, makan, bernafas. Kita bertumbuh
rohaninya. Karena dikasih makan, kasih minum, domba-domba ada bernapas yang baik, sirkulasi udara yang baik, bertumbuh rohani. Bertumbuh rohani. Nah ini kita tergembala dengan benar dan baik. Ya, kalau kita tekun di kandang penggembalaan, tekun dalam 3 macam ibadah, kita tergembala dengan benar dan baik, seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Kita mengalami pertumbuhan rohani, sama dengan mengalami penyucian. Pertumbuhan rohani itu penyucian, sama dengan mengalami penyucian secara intensif. Nah ini di dalam kandang penggembalaan. Kalau kita tekun dalam kandang penggembalaan, tekun dalam 3 macam ibadah pokok, seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar, kita mengalami pertumbuhan rohani ke arah kedewasaan rohani, kita mengalami penyucian ke arah kesempurnaan penyucian. Nah, semoga kita mengerti. Yohanes 15 ayat 1 dan 3 itu pokok anggur. Ada penyucian, dibersihkan kita. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya, pemeliharanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Setiap ranting yang berbuah dibersihkan, disucikan, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, suci, karena firman yang telah kukatakan kepada. Jadi di sini kita mengalami penyucian. Pertumbuhan rohani sama dengan kita mengalami penyucian. Pertumbuhan rohani ke arah kedewasaan rohani, kita mengalami penyucian yang intensif oleh pekerjaan firman yang dikatakan oleh Yesus. Firman pengajaran yang benar. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Disucikan dari apa? Dibersihkan dari apa? Terutama dosa Yudas. Yohanes 13. Jadi Yohanes 13 tentang kebersihan, kesucian sudah ditulis. Yohanes 15 diulangi supaya kita yang tergembala betul-betul dibersihkan, disucikan dari dosa Yudas Iskariot. Dosa Yudas Iskariot. Yohanes 13, 10, 11. Yohanes 13, 10, 11. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Jadi Yesus bilang 12 murid, kamu sudah bersih, cuma tidak semua. Tinggal satu yang kakinya kotor, harus dibersihkan. Ayat 11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Itulah Yudas Iskariot. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Nah, inilah pentingnya kita seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar. Jangan lepas seperti Yudas. Pentingnya tergembala dengan benar baik. Ketekunan dalam 3 macam benar. Supaya disucikan dari dosa Yudas. Supaya jangan kering seperti Yudas. Kotor kakinya seperti Yudas Iskariot. Kita disucikan. Dosa apa Yudas Iskariot? Dosa Yudas itu pencuri satu. Yudas pencuri. Yudas Iskariot ini pencuri. Sebagai pencuri milik Tuhan. Mungkin saudara tidak tahu ayatnya, saya tunjukkan. Yohanes 12 ayat yang ke-5 dan 6. Yohanes 12, 5, 6. Pencuri. Ya. Mengapa? 4, mulai 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang. Yudas pencuri. Nah ini kaki kotor, pencuri. Mencuri milik Tuhan. Itulah perpuluhan dan persembahan khusus, hati-hati. Mencuri milik Tuhan, perpuluhan, persembahan khusus kembalikan kepada Tuhan. Nah ini Yudas Iskariot mencuri milik Tuhan. Kemudian selain mencuri, pencuri, pengkhianat juga. Markus 3 ayat yang ke-19. Markus 3 ayat yang ke-19. Ini Yudas Iskariot pengkhianat. Dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Pencuri, tadi mencuri milik Tuhan. Perpuluhan, persembahan khusus. Ini jahat. Pencuri itu cinta uang, akar kejahatan. Nah, cinta uang, kejahatan. Jadi pencuri tadi mencuri milik Yesus, perpuluhan persembahan itu sama dengan
akar kejahatan. Cinta akan uang sama dengan akar kejahatan. Jahat Yudas. Jahat. Ada akar kejahatan. Jahat. Lalu pengkhianat. Itulah tidak setia dalam ibadah pelayanan. Bahkan tinggalkan ibadah pelayanan. Malas. Tidak setia. Masuk, tidak masuk. Ini dosanya Yudas. Hati-hati. Yudas Iskariot selain jahat. Mencuri milik Tuhan. Ya, jahat, akar kejahatan. Tapi juga malas. Tidak setia dalam ibadah. Sampai tinggalkan ibadah. Misalnya malas. Jadi jahat dan malas Yudas Iskariot. Jahat dan malas. Nah, perhatikan. Sekarang banyak hamba Tuhan. Yang jahat, malas. Kalau jahat pasti malas. Kalau malas pasti jahat. Jahat tadi soal perpuluhan. Nah, itu dia mencuri. Pelayan Tuhan. Termasuk saya, gembala terutama kalau gembalanya sudah jahat, malas, wah jemaat jahat, malas. Banyak gembala yang mencuri, kemudian malas, tidak setia, tinggalkan, tidak mau jadi gembala lagi. Nah, ini Yudas Iskariot. Kenapa kita harus ikuti? Yudas Iskariot nih. Semoga kita mengerti. Nah, seringkali, wah kalau gembalanya sudah tidak setia, wah jemaat sudah tidak tahu bagaimana. Semoga kita mengerti. Ini jahat malas. Kalau jahat malas, tidak berguna dia. Matius 25, 26, 30. Matius 25, 26, 30. Biar hebat, katanya orang hebat, tidak berguna kalau tidak setia. Malas dan jahat. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Dan seterusnya, ayat 30. Ini terus baca ya, di rumah nanti 27 tentang hamba yang jahat dan malas. 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertaki. Ayo, kaum muda yang sudah melayani, jangan malas, jangan jahat. Yang belum melayani doa, nanti sesudah baptisan air ada penataran calon imam. Siapa yang mau melayani silakan. Yang sudah melayani jangan jahat dan malas, tidak berguna. Yang belum melayani tidak berguna juga kalau tetap tidak melayani, sama. Tidak berguna. Tidak berguna itu seperti carang yang terlepas dari pokok anggur yang benar. Kering. Tidak berguna. Carang yang terlepas dari pokok anggur yang benar. Kering. Gelap. Hidup dalam kegelapan. Kering rohani. Sehingga hidup dalam kegelapan dosa. Kegelapan dosa. Masa depannya gelap. Sampai binasa selamanya. Tidak berguna. Merusak tubuh Kristus. Merusak itu. Tubuh Kristus. Mulai dari seorang gembala yang tidak setia, malas, jahat, merusak tubuh Kristus. Ya, ini doakan kalau kami gembala setia dan baik, nanti ada setia baik. Setia, nanti kalau sudah berkelimpahan di dalam jemaat, karena setia dia berkelimpahan, baru dibawa keluar. Persekutuan antar penggembalaan, persekutuan tubuh Kristus. Kalau dia sendiri di dalam tidak setia, malah tinggalkan pelayan, bagaimana mau persekutuan? Kering. Tidak bisa. Di dalam dulu gelas diisi setia. Kalau sudah diisi terus melober keluar. Baru bisa keluar. Kalau di dalam aja tidak ada isinya mau keluar, kering. Tidak bisa. Gelap. Hidup dalam kegelapan dosa, iri hati, dendam, gosip, fitnah, sampai nanti puncaknya dosa. Dosa makan minum, kawin mengawin. Gelap, masa depan jadi gelap, sampai binasa selama. Hati-hati, yang sudah melayani hati-hati. Jangan ditukar dengan dunia ini, jangan. Malah gelap, kita kejar dunia, kita tinggalkan pelayanan. Gelap, masa depan gelap. Tidak mungkin terang, gelap. Bukan berarti saya berhenti kuliah, berhenti kerja. Enggak, yang keras. Tapi jangan korbankan ibadah. Tetap setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, setia dan baik, luar biasa, bahagia. Setia dan baik, bahagia. Mari lawan katanya. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku, yang baik dan setia. Yang baik dan setia, setia dan baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab
dalam perkara besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, kebahagiaan Tuhan, kebahagiaan surga. Jadi kalau kita disucikan, Yudas Iskariot, hamba yang jahat malas tak berguna. Tapi kalau kita disucikan, kalau kita disucikan dari jahat dan malas, dari dosa Yudas Iskariot, itu kaki paling kotor. Kalau hamba Tuhan tidak mau melayani, itu kaki paling kotor. Terutama gembala. Gembala itu jabatan paling indah. Jabatan yang indah. Jabatan yang indah. Kalau sampai berhenti jadi gembala, kotor, tidak indah lagi. Tidak indah lagi. Semoga kita mengerti. Ini terutama kami gembala. Bagaimana nasibnya pemain musik, sangkur kalau gembalanya saja berhenti. Wah, menipu dia. Kaki yang kotor seperti Yudas Iskariot. Ya, doakan supaya kuat. Banyak ajaran-ajaran yang tidak benar. Ya, berhenti semuanya. Ganti ini, ganti itu, jangan. Lempinel, perhatikan anak-anak hamba Tuhan. Kalau papa punya satu gereja, jangan digantikan. Ya, merintis. Kecuali kalau sudah almarhum, ya terserah. Kalau panggilan Tuhan. Kalau tidak juga belum tentu. Belum tentu. Nah, contoh kami, keluarga kami ini, orang tua kami meninggal di Surabaya, bukan kami yang menggantikan, bukan anaknya, padahal saya hamba Tuhan, mantunya saya hamba Tuhan, anaknya hamba Tuhan, bukan kami. Ya, bukan panggilan Tuhan, tidak ada masalah. Nah, semoga kita mengerti, semoga kita mengerti. Ya, ini Lempinel, ingat baik-baik, perhatikan baik. Jangan pulang dari Lempinel, Pak sudah tua, sana aku saja, jangan. Ada yang begitu, ya, tapi bukan papanya. Ikut jadi pengerja, ini lebih dahsyat lagi. Sungguh, hamba Tuhan bercerita pada saya. Jadi datang dari Lempinel, hamba Tuhannya agak sudah tua. Pak, Musa tidak masuk Kanaan, Pak, pergi. Yosua yang datang. Nah, itu pakai ayat dia. Saya ganti, Pak. Ya, Yosua yang datang. Wah, apa kalau bahasa Jawa kualat itu apa itu? Kalau bahasa Indonesia, ya, kalau bahasa Jawa kualat apa itu? Kenatulah. Ya, itu bahaya. Kok pendetanya nangis. Ini jangan begitu. Semua setia dan baik sampai garis akhir. Amin. Sampai meninggal dunia, sampai Tuhan datang. Maka kita dipercaya perkara yang besar. Kita dipercaya, ya, pelayanan yang lebih besar lagi. Bertambah-tambah, dipercaya, kepercayaan Tuhan bertambah. Dalam pelayanan, baik secara rohani, secara jasmani ditambah-tambahkan. Ditambah-tambah, mungkin ada cabang nanti, ditambah-tambahkan. Ditambah-tambahkan. Saya bersyukur murid-murid saya waktu saya ke Poso, saya sudah buka cabang. Berapa orang? 1 orang, bagus. Ya, dulu Pong bilang ke saya selalu bagus. Ya, nah, begitu. Berapa kolektornya Pak Wi? Sekian, kecil sekali. Bagus. Bagus. Nah, sekarang saya juga tiru-tiru. Jadi murid saya, saya jauh, berapa jam? 2,5 jam, Berapa yang dilayani? 2, bagus. Bagus. Semangat. Daripada tutup, saya tidak mau gembala lagi. Lah lebih baik buka lagi. Amin. Buka. Ini dipercaya pelayanan yang lebih besar. Baik secara rohani, saudara juga nanti dipercaya apa? Lebih besar lagi secara rohani, secara jasmani. Dipercaya. Dan turutlah kebahagiaan Tuhan. Kita bahagia, mengalami kebahagiaan Tuhan, kebahagiaan surga, kebahagiaan surga. Semoga kita, ini Pak kaki paling kotor, mestinya indah jadi kotor. Yudas Iskariot, pencuri, pengkhianat. Pasti 2 ini sama, pencuri, pengkhianat. Hati-hati, jangan ikuti jejaknya ya. Jangan ikuti jejaknya Yudas Iskariot, pencuri dan pengkhianat. Tuhan tolong kita semua. Tuhan tolong kita semua. Tapi kita disucikan dari dosa Yudas Iskariot. Kita menjadi pelayan Tuhan yang setia dan baik sampai garis akhir. Sampai meninggal, sampai Tuhan datang. Sehingga kita dipercaya perkara yang lebih besar dan kita mengalami kebahagiaan surga. Semoga mengerti. Yang ketiga, terakhir. Yang ketiga. Jadi kebahagiaan halaman, hidup benar, murni, lewat percaya, bertobat, baptis air, baptis roh, benar, murni, pesta, bahagia.
diberkati juga oleh Tuhan. Kemudian tadi, saudara, kalau kita ini, saudara, berbahagia orang yang suci disucikan seperti carang melekat pada pokok anggur, tergembala ketekunan. Kita disucikan tadi, saudara, sampai setia baik, jangan jahat malah setia baik. Maka yang pertama tadi kita dipercaya perkara besar, ditambah satu. Kalau carang melekat pada pokok, akulah, Bapakulah pemeliharanya. Kita diberkati, dipelihara oleh Tuhan sendiri. Ditambah satu. Kita dipercaya perkara yang lebih besar, kita dipelihara secara langsung oleh Tuhan, dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Dan kita bahagia bersama. Jangan takut kaum muda dalam pekerjaan mungkin masih merintis. Yang kerja, aduh om susah bekerja sekarang. Yang penting ini, ayo hidup benar. Yang penting benar murni. Kemudian suci, ayo tergembala, suci, setia dan baik. Sudah masalah pemeliharaan urusan Tuhan. Lihat saya, ini pokok, ini Tuhan. Ranting loh, siapa yang cari makanan di tanah, semua pokok. Kita tinggal hisap. Sudah, semua Tuhan yang mengupayakan. Amin. Semua dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Mau studi kita, semua dari Tuhan. Kita cuma berusaha, Tuhan yang menentukan. Asal kita setia dan baik, sungguh suci, sungguh. Semoga kita mengerti. Terakhir, yang ketiga, kebahagiaan ketiga. 1 Petrus 4 ayat yang ke-14. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-14. Ya. 1 Petrus 4. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan roh Allah ada padamu. Ya, kalau di dunia ini berbahagia kalau dipuji. Wah, kamu pintar. Wah, sudah kepala helmnya pulang enggak cukup sudah. Sudah besar kepalanya. Jaketnya enggak cukup, sudah dadanya besar. Wah, sudah. Nah, ini sudah sombong sudah. Tapi kalau di dalam Tuhan berbahagia, kamu dinista loh. Dicaci maki, difitnah, berbahagia inilah. Ketiga, berbahagia karena menderita bersama Yesus. Berbahagia karena menderita karena Yesus. Berbahagia karena menderita tanpa dosa. Percikan darah. Percikan darah. Berbahagia karena menderita bersama Yesus. Berbahagia karena menderita karena Yesus. Berbahagia karena menderita tanpa dosa. Itu yang disebut mengalami percikan darah. Itu menunjuk ruangan maha suci. Di ruangan maha suci di sini sekarang. Kalau di gereja ini di tempat saya. Ada titik-titik darah itu. Nah, 7 kali percikan darah. Di atas tabut, di depan tabut. Di atas tabut Yesus sudah mengalami, di depan tabut sidang jemaat mengalami percikan darah. Sengsara karena Yesus. Bentuknya macam-macam. Yang pertama, sengsara karena ibadah pelayanan. Aduh, apalagi hari Sabtu ini. Waduh om, Sabtu ini waktunya kaum muda om. Ya kemana? Ya. Wah, teman-teman sudah ke situ om, ke sana. Aduh, senang saya harus ke gereja lah. Sengsara karena Yesus. Karena ibadah pelayanan. Amin. Nah ini berbahagia. Berbahagia. Saja bentuknya sengsara karena kebenaran. Om, satu kelas nyontek cuma saya enggak om. Nah, sengsara karena kebenaran. Karena kebenaran. Saja karena kebenaran. Karena pengajaran yang benar kita sengsara dikucilkan dan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita dimarah-marahi karena bertahan pada pengajaran yang benar, enggak masalah. Enggak masalah. Kita dipecat, enggak masalah. Itu kebahagiaan karena kebenaran. Di kantor karena benar enggak mau gini. Roba ini enggak mau Pak. Pecat, enggak apa-apa. Tidak ada masalah. Kalau jadi hamba Tuhan nanti lempinel karena bertahan pada pengajaran, kamu harus gini. Mungkin jadi pengerja nanti dipaksa, kamu harus gini. Enggak om, itu enggak benar om. Kamu pulang. Ya pulang. Enggak ada masalah. Asal bertahan pada pengajaran benar. Jangan melawan yang benar, salah. Melawan yang benar, jangan. Itu bahaya. Orang tua benar kita lawan, jangan. Jangan, itu bahaya. Ya, semoga kita. Ayo, lagi bentuknya dinista, dihina,
digosipkan, ya karena Yesus, karena kebenaran, ya, difitnah dan lain-lain. Tidak apa-apa. Ya, tadi sengsara karena ibadah pelayanan, hari Sabtu ibadah juga ditambah puasa, banyak nasi di rumah kita beribadah dalam bentuk puasa. Nah itu sengsara karena Yesus. Kemudian sengsara karena kebenaran, pengajaran yang benar. Sengsara karena karena dinista, dihina, digosipkan, difitnah, tidak salah jadi salah, tidak masalah. Dan seterusnya. Nah, itu bentuknya percikan darah. Mengapa Tuhan izinkan kita mengalami percikan darah, itu sengsara daging karena Yesus, supaya roh kemuliaan, roh Allah dicurahkan dalam hidup kita. Supaya roh Allah, roh kemuliaan dicurahkan dalam hidup kita. Ya, nah itulah. Supaya roh Allah, roh kemuliaan dicurahkan. Nah, roh kemuliaan ini yang memberi kebahagiaan di tengah penderitaan. Roh Kudus, roh kemuliaan. Kita bisa bahagia di tengah penderitaan karena Yesus. Karena ada Roh Kudus. Kalau daging, waduh saya dipecat, waduh saya ini susah. Tapi kalau ada Roh Kudus kita bahagia. Roh kemuliaan, Roh Kudus memberikan kebahagiaan di tengah penderitaan karena Yesus. Roh kemuliaan, Roh Kudus mengubahkan kita. Nah ini mujizat. Mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia. Ini kenapa diizinkan sengsara, salib. Kenapa diizinkan? Supaya Roh Kudus, Roh kemuliaan dicurahkan. Nah, untuk apa Roh Kudus? Untuk memberikan kebahagiaan sorga di tengah penderitaan. Untuk mengubahkan hidup kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mulai dengan Yesus itu taat dengar-dengaran, tunduk kepada Allah Bapa. Kita taat dengar-dengaran, tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada orang tua. Ya, inilah. Mulai ini manusia baru yang ada roh kemuliaan, Roh Kudus. Taat dengar-dengaran, tunduk. Taat dengar-dengaran, tunduk. Nah, contohnya, aku tunduk Ibu Sarah, istrinya Bapak Abraham, tunduk. Mau diapakan sama Abraham, tunduk. Akhirnya pintu rahimnya terbuka. Nah ini kalau tunduk. Dia mengalami kuasa Tuhan, dia mengalami mujizat rohani, diubahkan, tunduk, maka mujizat jasmani terjadi. Ibu Sarah sudah mandul dan mati haid, menopausa, sudah tidak mungkin punya anak. Tapi karena dia tunduk, maka Tuhan membuka pintu rahimnya. Amin. Nah, ini contoh penundukan 1 Petrus 3 ayat yang ke 1 Petrus 3 ayat 5 dan 6. Itu Ibu Sarah contohnya. Sebab demikianlah caranya perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. 6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia Tuhan. Jadi Sarah taat, tunduk, maka dia punya kelemahan permanen, sudah pintu rahim tertutup. Karena dia sudah tua, mandul, menopause, sudah mati haid, tidak mungkin, sudah tidak mungkin. Tapi karena dia tunduk, Tuhan membuka pintu rahim. Tuhan mengadakan mujizat, membuka pintu rahim. Artinya saudara, Tuhan menyelesaikan masalah yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayo malam ini kalau tunduk, masalah apa saja. Masalah dalam kuliah, sekolah, masalah dalam pekerjaan. Masalah apa yang sudah membuat kita susah. Kalau dulu orang Israel mandul itu susah. Aib, dihina, susah. Ibu Sarah ini juga, Hagar, gundiknya Abraham, sudah punya anak, sudah dia belum, tambah susah. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ishak lahir, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan dia mengalami kebahagiaan. Begitu Ishak lahir, dia bahagia. Kebahagiaan surga. Ini Ibu Sarah, punya kelemahan. Kaum muda punya kelemahan. Punya kelemahan, saya kurang ini, kurang. Tapi kalau mau tunduk, Tuhan bisa mengatasi semuanya. Amin. Dan kita bahagia. Kita bahagia. Kemudian kaum muda juga 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. 1 Petrus 5 dan 6. Ayo, demikian juga kamu, hai orang muda, tunduklah kepada orang tua. Kamu semua rendahkanlah dirimu terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang congkak tapi mengasihani orang rendah hati. 6.
Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Nah, kaum muda juga harus tunduk, taat, dengar. Maka tangan Tuhan yang kuat akan meninggikan kita pada waktu. Meninggikan kita pada waktunya. Artinya ada masa depan yang berhasil indah. Masa depan yang berhasil. Mungkin sekarang masih gagal dan ayo saudara, ikuti kebahagiaan surga. Mulai di halaman hidup benar murni. Mulai di ruangan suci. Ayo tergembala. Hidup suci. Jangan ada dosa Yudas. Setia dan baik. Layani Tuhan dengan setia baik. Sudah urusan Tuhan. Terakhir tunduk. Taat. Ayo rela menderita karena Yesus. Supaya roh kemuliaan turun. Kita diubahkan tunduk. Jadi kaum muda yang tunduk. Diangkat. Ditinggikan oleh tangan yang kuat. Berhasil dan indah pada waktunya. Amin. Berhasil indah pada waktunya. Dipakai, diangkat, ditinggikan, dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan hujan akhir. Roh Kudus hujan, kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Wah, ini butuh kaum muda. Kegerakan Roh Kudus hujan, kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Saya sudah cerita, jangan sombong tapi saya cerita betul. Waktu kita pasca di Square Ballroom di Surabaya, ada ketua Bamak Jawa Timur. Gereja-gereja Jawa Timur duduk dengan saya pas tidak tahu kalau ini kaum muda dari satu gereja. Begitu saudara-saudara maju kaum muda, dia bingung, dia cari itu di brosurnya dari mana saja, lalu tanya pada saya, ini mana? Oh, gereja kami Pak. Kaget. Begitu banyaknya kaum muda menyanyi, kaget dia. Jawa Timur berarti dia sudah keliling Jawa Timur, gereja-gereja mana? Dia ketua, tapi dia begitu kaget. Begitu terperanjat, memuliakan Tuhan. Wah, bisa ya. Nah, ini memuliakan Tuhan. Dipakai semua. Ada yang nyanyi, ada yang main musik, ada yang pakai semua. Gerakan hujan, saya yang khotbah, saudara yang dipakai. Bersaksi dan mengajak jiwa-jiwa. Tuhan tolong. Ditinggikan. Artinya satu lagi terakhir, disucikan, diubahkan terus. Setelah tunduk, disucikan, diubahkan terus menerus. Semakin disucikan, semakin diubahkan, semakin berhasil indah, semakin bahagia. Semakin disucikan, diubahkan, semakin berhasil indah, semakin bahagia. Terus, sampai jika Yesus datang kembali kedua kali. Kita disucikan, diubahkan menjadi sempurna seperti Yesus. Sama mulia seperti Yesus. Kita diangkat di awan-awan. Inilah paling berhasil, paling indah, paling bahagia. Bertemu dengan Yesus di awan-awan yang permai. Amin. Selama-lamanya bersama dia. Ayo kaum muda, Tuhan tidak pernah menipu kita. Tuhan tidak pernah menipu. Ayo, Tuhan mau beri kebahagiaan. Yang susah, menderita, gagal, dan lain najis. Ayo Tuhan mau beri kebahagiaan. Satu, benar, murni. Pegang pengajaran benar, benar, murni. Ayo percaya, bertobat, baptis air batu, benar, murni. Tuhan pagari kita. Tuhan beri kebahagiaan satu. Kedua, ayo tergembala, suci hidup ini. Setia, baik melayani Tuhan. Oh, Tuhan jamin hidup kita. Dia pemelihara, dia beri kebahagiaan kepada kita. Dan yang ketiga, ayo rela percikan darah, rela menderita karena Yesus. Roh kemuliaan ada. Kita bahagia. Kita diubahkan. Tunduk. Tunduk itu berhasil. Tunduk itu segala kemustahilan disingkirkan oleh Tuhan. Kuasa menghapus kemustahilan. Kuasa pengangkatan kebahagiaan. Diangkat kaum muda oleh Tuhan. Berhasil indah. Bahagia. Makin diubahkan makin berhasil. Makin indah makin bahagia. Sampai terakhir kalau Tuhan datang yang paling bahagia. Paling indah. Paling berhasil. Kita bertemu dengan Yesus di awan yang permai. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo kita bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian. Nomor 10 tadi. Ya, jalan Tuhan, ikuti jalan Tuhan. Saya sengsara, kita tidak ngerti apapun. Ikuti saja. Kita akan bahagia bersama dia. Kita bangkit berdiri. Nomor 10. Mari. Ada waktu di hidupku. Ada waktu di hidupku. 10 suplemen. Berat menekan. 10. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu.
Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menengah. Apapun keadaan kita, aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak. Jalan Tuhan, bukan jalan. Jangan bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktu. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Dan Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Dengan tundukkan kepala, tutup mata. Tinggal menunggu waktu Tuhan. Benar murni hidup ini, lewat percaya, bertobat, baptis air bah. Terus disucikan, setia dan baik, tunduk, taat dengar. Sudah itu aja. Selanjutnya tinggal tunggu waktu Tuhan. Semua Tuhan yang atur, semua Tuhan yang tolong menjadi indah pada waktu. Bahagia, indah, berhasil sampai puncaknya. Lagi. Jangan putus asa, jangan kecewa. Kalau masih gagal, carut marut dan lain-lain, hancur-hancuran, gelap, serahkan pada Tuhan. Lagi, yang berhasil jangan sombong. Semua dari Tuhan. Saya tidak panggil maju. Kalau saudara mau dipegang, dipeluk tangan yang kuat, gendong saya Tuhan, peluk saya tidak mampu. Angkatlah dua tangan ke atas. Semua tutup mata. Yang butuh, saya butuh tangan yang kuat, itu tangan Tuhan. Sekali lagi. Tuhan tidak menipu kita. Nantikan Tuhan berkarya di tengah. Nantikan. Kalau sudah yakin, sembah Dia, pegang saya Tuhan, peluk saya dengan tangan yang kuat Tuhan, tinggikan saya. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Tidak ada yang mustahil bagimu. Banyak kelemahan kami, banyak kegagalan kami, banyak kejatuhan kami. Ulurkan tangan yang kuat, tangan berlobang paku, dimanapun kami berada saat ini. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, jamah kami, pegang kami. Tidak ada yang
kelewatan Tuhan, pegang kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua bahagia, semua berhasil dan indah. Semua dibukakan pintu-pintu sampai pintu surga terbuka bagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Turunkan kami. Engkau tidak menipu kami. Engkau tolong kami semua. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagimu. Semua dipeluk oleh tangan yang kuat itu Tuhan. Semua ada janji berhasil, indah, bahagia. Sampai sempurna, sampai pintu surga terbuka bagi kami. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Gembalakan kami kaum muda. Baik di sini WN4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan. Yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran dalam negeri, luar negeri. Semua beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Kami merasa jamahan tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami semua. Membimbing hidup benar, suci, sempurna. Terima kasih. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami menjadi saksi-Mu. Membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Demikian juga Tuhan. Pergumulan Engkau tolong Tuhan. Setiap ibadah Engkau hadir. Membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu. Menggairahkan kami setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun. Kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan, keluarga Tuhan, kesakitan, kemalasan dan lain-lain. Alasan-alasan apapun. Kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong jangan kami jahat, malas seperti Yudas. Tuhan tolong bersihkan kami berbahagia dalam Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, pergumulan dalam hidup sehari-hari kami, hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati kaum muda semua. Apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan. Hutang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Pekerjaan-pekerjaan, tolong buka jalan. Yang mencari pekerjaan, buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayanan kami. Yang sekolah kuliah, berikan hikmat akal budi, menghadapi ulangan harian, UAS, skripsi, tesis, disertasi, tolong semua Tuhan, buka jalan, mujizat terjadi, lulus dengan baik, naik kelas dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Dosen-dosen dijamah, diberi takut akan Tuhan, tidak mempersulit, berbelas kasihan. Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan, berikan pergaulan yang terbaik, perjodohan yang terbaik, yang satu dalam pengajaran yang sesuai kehendak-Mu Tuhan, yang ada buah-buah pengajaran Tuhan. Beri ketabahan kaum muda, tolong semua, beri masa depan yang berhasil, indah semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur kepadamu. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa, Tuhan balaskan berkat kepada mereka, selamatkan mereka. Juga gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa, Tuhan balaskan berkat, pakai mereka dalam pengajaran benar, tambahkan jiwa-jiwa semuanya. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu. Banyak permohonan kami, Engkau yang dengar, Engkau yang tolong semua. Tidak ada yang mustahil bagimu. Segala kelemahan kami, Engkau yang tolong semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, pintu-pintu terbuka bagi kami semua. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita menyanyi satu nyanyian, kemudian korban untuk pekerjaan kaum muda dijalankan saja. Kita nyanyi. Tetap tadi, mari segera. Ada waktu di hidupku, di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Ayat 2. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua
indah pada waktu. Kur. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya pada waktu. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Nantikan Tuhan berkarya. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kebaktian kita besok pagi di sini 7:15 kebaktian umum. Gunakan hari libur untuk datang pada Tuhan. Tuhan memberkati. Ajak teman-teman. Selasa doa penyembahan 5:15. Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:15. Kemudian Sabtu kaum muda remaja 5:15 semacam ini. Ajaklah teman-teman datang pada. Di WR4 Surabaya besok dengan Medan juga. Di WR4 Surabaya besok jam 6:45 sore ya, kebaktian umum. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberkati. Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30 sore. Rabu doa penyembahan 5:30 sore. Sabtu kaum muda remaja 5:15. Ajaklah teman-teman yang lain untuk bisa datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Kemudian mohon doa untuk anak kami Yunike Evelyn yang akan ulangan mulai tanggal 1 sampai 5 Februari dari keluarga Dr. Rudi di Ponorogo. Doa yang berulang tahun tanggal 30 Januari sampai 5 Februari. Deolova Kristi Kinarindia hari ini 30 Januari. Leoni Josila Hanvela hari ini 30 Januari. Kinar hari ini 30 Januari. Yayan Putri Donawati 31 Januari. Seren Eleanor Al-Syaheba Surabaya 31 Januari. Andreas Doming 2 Februari. Matteo Ronaldo Suhanto Aldo 2 Februari. Bapak Anton Willy Tampu Bolon Medan 2 Februari. Yohan Limantara 4 Februari. Ibu Mariani Ibu Doni Jember 5 Februari. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Kemudian mohon bantu doa juga untuk Erwin. Maaf kalau salah ya. Erwin Putra yang hari ini berulang tahun. Baik, Tuhan memberkati juga. Kemudian juga kita berdoa untuk keluarga almarhumah Ibu Mujianto yang sudah dipanggil Tuhan. Cucu-cucunya juga kaum muda di sini juga, kur kaum muda ya di sini. Gaby, siapa? Feren, ya kemudian juga Dianitra dan lain-lain. Juga ada Diva, ada Dia dan lain-lain ya. Nanti ada kebaktian penghiburan sesudah kaum muda ini ya. Baik di gotong royong D dan E. Besok dimakamkan nanti penutupan peti ya, jam setelah kaum muda ya. Kemudian besok dikuburkan jam 1 siang atau setengah 1 jam 1 siang ya. Baik, Tuhan memberkati semua. Mari kita sama-sama bangkit diri, kita tamatkan kebaktian pada malam. Kami berdoa Tuhan buat yang akan ujian ulangan Evelyn Yunike berikan hikmat akal pertolongan dan yang lain-lain menjawab soal dengan benar baik, lulus dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Beri kesehatan, kekuatan. Yang berulang tahun hari ini, besok dan selanjutnya beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terus dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya. Kami serahkan dalam tahun keluarga almarhumah Ibu Mujianto. Tuhan berikan penghiburan, kekuatan dari surga. Acara penutupan peti, penguburan Tuhan tolong semua. Bukakan firman menjadi penghiburan, kekuatan bagi keluarga yang ditinggal. Terima kasih. Latihan kor Tuhan berkati dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu
dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.